Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas lebih tepatnya menjawab sebuah pertanyaan yang pernah masuk ke saya yang mengatakan mengapa HNI menggunakan sistem MLM atau network marketing. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman saya selama menjalankan bisnis HNI. Video ini saya tidak mewakili perusahaan, hanya menyampaikan pendapat saya pribadi saja. Pertama, saya akan menjawab dulu sebuah keraguan yang seringkali mereka itu bertanya seperti ini kira-kira. Bukankah MLM itu atau network marketing itu bla 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 dengan berbagai tuduhan jelek dan tuduhan negatif. Kalau setiap keraguan, setiap tuduhan, setiap nada miring berkaitan dengan MLM atau network marketing itu dijawab, itu akan panjang sekali. Tapi tidak apa-apa, semua orang itu berhak mengeluarkan pendapatnya dan termasuk saya. Saya juga mengeluarkan pendapatnya melalui video ini. Kalau saya menjawabnya simple dengan satu jawaban saja, yaitu bahwa HNI sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN MUI. DSN itu adalah Dewan Syariah Nasional, bukan Jawa Timur, bukan Jawa Barat, bukan, tapi nasional. MUI Anda tahu, Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI lah yang memiliki otoritas tertinggi yang menentukan apakah sebuah bisnis itu syariah atau tidak. Salah satunya adalah HNI. Jadi kalau ada MLM atau bisnis-bisnis dalam tanda kutip yang lainnya yang jelek mungkin ada. Tapi berbeda dengan HNI. HNI sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN MUI. Jadi insya Allah HNI itu adalah bisnis yang baik dan bisnis yang halal. Kenapa? Tidak akan keluar sertifikat ini kalau HNI itu tidak baik, kalau HNI itu tidak halal. Kalau HNI itu katanya ada riba, goror, maisir dan segalanya, tidak akan keluar sertifikat ini. Makanya selesai semua bagi saya dengan adanya sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah MUI. Jika Anda sudah setuju bahwa HNI itu tidak masalah, maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pertanyaannya adalah mengapa tidak memilih sistem yang lain? Kan banyak bisa menggunakan sistem dropshipping misalnya, tidak menggunakan sistem reseller, tidak menggunakan sistem waralaba, tidak menggunakan sistem cabang. Wah, banyak sekali. Pertanyaannya, kalau kita pun misalnya memilih sistem yang lain, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan sistem MLM? Akan terus seperti itu, tidak akan selesainya. Intinya adalah masing-masing sistem memiliki kelebihannya masing-masing. Sehingga tinggal kita memilih mau yang mana. Lalu apa sih kelebihannya network marketing? Banyak kelebihannya. Tapi yang akan saya sorot di sini, salah satu kelebihannya adalah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ini adalah bisnis bersama. Kebersamaan antara perusahaan dengan agen. Kemudian kebersamaan antara agen dengan agen-agen yang lainnya. Yang agen yang di atas yang dikenal dengan istilah upline, atau yang ke bawah kalau di luar sana dikenal dengan istilah downline. Tapi di HNI istilah yang di bawah itu sebenarnya bukan downline tetapi lebih ke mitra. Dengan bisnis bersama semuanya lebih mudah. Karena lebih mudah, maka peluangnya lebih terbuka. Semua orang bisa menjalankan bisnis ini dan semua orang bisa membesarkan bisnis ini. Oke, mungkin dropshipping dan yang lainnya mereka mudah sehingga semua orang bisa menjalankannya. Nah, bedanya dengan menggunakan sistem MLM atau sistem berjenjang bisa membangun kemitraan lagi. Artinya Anda bisa mengajak lagi orang bekerja sama dengan Anda membangun bisnis yang lebih besar lagi. Anda gabung dengan HNI, Anda pun bisa mengajak orang lain gabung sebagai mitra. Meskipun tidak wajib Anda gabung dengan HNI bisa menjalankan bisnis, bisa tidak. Tapi peluangnya ada, peluangnya diberikan kepada Anda. Berbeda dengan bisnis yang lain yang tidak memberikan peluang itu, kalaupun ada yang memberikan peluang tapi terbatas. Misalnya hanya 1 atau 2 level ke bawah. Kalau di HNI bebas.
Jadi ini peluangnya terbuka, semua orang terbuka dengan modal yang murah, hanya biaya pendaftaran saja 10.000 atau 30.000. Kecuali bagi Anda yang memang punya anggaran, misalnya, Kang, saya kan punya uang nih 5 juta, bisa nggak digunakan untuk mempercepat bisnis di HNI? Bisa. Anda bisa langsung menjadi agen stok atau di tempat lain disebut dengan stokis. Ya bagi Anda yang punya uang, kalau tidak ya bisa jadi agen biasa saja, bahkan hanya dengan 10.000 saja. Lalu apa sih yang disebut dengan lebih mudah? Saya menekankan kata lebih mudahnya. Kenapa? Karena banyak orang yang salah persepsi. Oh, gabung dengan HNI itu mudah. Begitu daftar, langsung aja bisa kaya, bisa mendapatkan uang. Ya, tidak seperti itu. Yang namanya bisnis semuanya ya tidak seperti itu. Anda mudah bisnis pulsa, ya Anda harus menjual pulsa untuk mendapatkan uang. Jika satu transaksi Anda mendapatkan keuntungan 1.000 atau 2.000, untuk mendapatkan keuntungan 100.000 per hari, Anda harus transaksi minimal dengan 50 atau 100 orang per hari. Ya tidak mudah. Semua bisnis sama, perlu perjuangan, perlu usaha, semuanya sama. Tapi di HNI memang atau di network marketing pada umumnya ada kemudahannya, lebih mudah dibandingkan kita menjalankan bisnis sendiri. Saya tidak membandingkan dengan jualan, saya membandingkannya dengan bisnis. Apa sih kelebihan bisnis dengan jualan? Sudah dibahas ya di channel ini. Pertama ya, kita tidak perlu produksi. Ya biarlah perusahaan yang produksi. Untuk produksi juga kan tidak mudah. Anda perlu punya pabrik, Anda perlu punya perizinan, Anda perlu mengurus izin BPOM, Anda perlu mengiris izin dari Dinas Kesehatan, Anda perlu mengurus sertifikat halal dan sebagainya. Itu kan rumit. Baru satu produk saja itu sudah rumit. Banyak orang yang menyerah di bagian ini, hanya mengurus satu produk. Apalagi di HNI ini sekarang sudah banyak sekali produk, udah hampir 100 produk. Kalau kita urus masing-masing, wah pusing kan? Ya sudahlah, itu bagian perusahaan. Kemudian sistem menjalankan bisnis itu sudah ada, tinggal kita jalankan. Misalnya distribusi. Di HNI punya yang disebut dengan warehouse. Itu bukan hanya ada di pusat, tidak. Ya, di berbagai daerah di Indonesia ada warehouse, gudang. Kemudian dibantu dengan agen stok, stokis yang sekarang sudah ada di seluruh Indonesia. Bahkan ke luar negeri pun sudah ada. Kemudian ada sistem keuangan. Anda tidak perlu repot berbagi keuntungan dengan mitra Anda maupun dengan upline Anda. Sudah ada sistemnya, enak, tidak perlu memikirkannya. Kemudian sistem IT. Misalnya, Anda punya mitra, lokasi Anda di Jakarta, mitra Anda ada di Papua. Anda tidak perlu repot lagi mengurus input datanya. Saat mereka belanja di Papua, mereka dimasukkan ke sistem HSIS, itu sudah menjadi omset Anda. Simple. Sistem IT itu tidak mudah membuatnya dan sekarang sudah ada, tinggal kita jalankan. Kemudian ada sistem kemitraan. Kalau istilah orang lain kan disebutnya downline. Sebenarnya downline itu adalah mitra kita, mitra menjalankan bisnis. Yang wajar jika nanti ada pembagian keuntungan antara kita yang mengajaknya dengan mereka. Itu hal yang wajar. Kalau kita mau bandingkan dengan praktek yang lain, ya sama saja. Misalnya sistem dropshipping, ya sama seperti itu kan. Yang capek jualan siapa? Ya para dropshipper. Yang enak siapa? Pemilik produk. Tapi kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu kan kemitraan. Antara dropshipper dengan pemilik produk itu adalah kemitraan. Sudah sepakat sejak awal akan ada bagi hasil. Begitu juga Anda di pekerjaan. Anda yang bekerja keras, bos Anda yang enaknya. Nanti perusahaan juga yang mendapatkan untung. Nah, seperti itu hal yang wajar. Tidak jadi masalah. Kenapa? Kan sejak awal sudah ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya kalau di HNI success plan. Kalau di bisnis lain yang disebut dengan marketing plan. Antara dropshipper dengan pemilik produk itu pun sudah ada kesepakatan bagi keuntungannya. Antara karyawan dengan bosnya itu pun sudah ada kesepakatan sejak masuk. Silahkan saat Anda bekerja kan sudah sejak awal sudah sepakat. Anda akan menerima gaji sekian. Nah nanti bos Anda akan menerima gaji itu pun akan sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak sepakat kan Anda keluar dari tempat kerja. Jadi kita tidak perlu memandang seperti ini hal yang negatif karena ini hal yang lumrah. Tapi kan nanti yang di bawah pasarnya akan semakin kecil. Mungkin iya, pertama secara logika, secara teori betul seperti itu. Dan itu pun terjadi di semua bisnis. Ya, sebagai contoh misalnya semakin banyak Alfamart, maka pasarnya ya akan semakin kecil. Semakin banyak karyawan, ya rekan-rekan kerja Anda, maka peluang untuk naik ke atas
naik jabatan, itu pun akan semakin kecil. Itu hal yang lumrah dalam dunia bisnis. Hanya saja, kenapa Alfa masih terus membuka gerai? Kenapa KFC masih terus membuka gerai? Karena pasarnya masih besar. Sehingga meskipun dibagi-bagi dengan banyak gerai-gerai, ya pasarnya masih besar, masih menguntungkan. Begitu juga di HNI, ya sama. Sampai saat ini pasarnya masih besar. Jadi inilah beberapa kemudahan. Kemudahan dari sistem kemitraan yang ingin saya tekankan juga bahwa Anda bisa membangun mitra yang banyak, tidak perlu membangun sendirian. Ini salah satu kelebihan. Kenapa? Dengan saya mengajak 10 orang mitra saja, bukan berarti saya merekrut hanya 10, tapi 10 mitra. Mungkin ada orang yang bergabung tapi tidak menjadi pebisnis, yaitu nggak dihitung. Mereka mengajak lagi kan, masing-masing 10 saja, sudah 100 mitra. Dari 100 mitra, masing-masing mengajak 10 lagi menjadi 1000 dan terus berkembang. Inilah kenapa kita bisa membangun pasar lebih mudah kalau dijalankan dengan menggunakan sistem network marketing. Tapi harus mengajak orang. Ya ini juga seringkali ya pertanyaan yang muncul. Nggak mau gabung HNI karena harus mengajak orang. Setahu saya semua bisnis mengajak orang. Apa yang tidak? Ada nggak yang mengajak semut, yang mengajak monyet untuk membeli produknya? Enggak. Kalaupun orang jual makanan kucing, dia itu mengajak pemilik kucing untuk membeli produk ke dia. Semua bisnis itu mengajak orang untuk membeli produk atau jasanya. Hotel mengajak orang untuk menginap di hotelnya. Rumah makan mengajak orang untuk makan di rumah makannya. Dan di HNI atau network marketing lainnya, kita mengajak orang pun sama. Sebagai yang pertama, sebagai konsumen produk, sebagai member itu kan otomatis menjadi konsumen. Konsumen yang terdaftar. Ada juga konsumen yang tidak terdaftar. Keuntungan yang terdaftar akan mendapatkan diskon harga member atau harga agen. Sekaligus dia juga akan menjadi pebisnis. Nah ini bedanya di network marketing. Tidak ada bisnis yang bisa menghasilkan uang tanpa mengajak orang membeli produknya. Pernah nggak Anda berpikir ya, perusahaan-perusahaan besar yang memasang iklan di TV, berapa biaya yang mereka keluarkan? Itu miliaran, karena sekali tayang itu bisa puluhan juta. Untuk apa? Untuk ngajak orang membeli produknya. Nah di HNI kita tidak perlu membayar miliaran, ratusan juta tidak perlu. Bahkan jutaan ya tidak perlu, ratusan ribu juga tidak perlu. Cukup kita mengajak ke orang-orang yang kita temuin, mengajak ke teman-teman kita, mengajak ke saudara kita, atau mengajak secara online menggunakan sosial media seperti itu ya. Jadi mengajak itu hal yang biasa. Tapi susah mengajak orang itu sebenarnya bukan susah, tapi perlu diusahakan. Semakin berharga, memang akan semakin membutuhkan perjuangan. Mengajak orang gabung ke HNI, tadi saya sudah singgung sekilas, bahwa orang yang bergabung dengan HNI itu minimal mereka itu adalah pelanggan produk kita. Cara mengajaknya lebih susah dibandingkan dengan menjual biasa? Ya tentu saja, karena value seorang mitra itu sangat berharga. Yang kedua, bisa saja seorang mitra itu bukan hanya pelanggan, dia juga menjadi seorang pebisnis yang bisa menghasilkan omset besar bagi kita. Sangat berharga. Anda tidak bisa berharap membeli iPhone misalnya dengan harga ratusan ribu, ya nggak bisa. Yang second pun masih jutaan. Bahkan model-model terbaru itu bisa belasan juta. Harga itu akan sesuai dengan barangnya. Value seorang mitra itu sangat berharga. Jika kita mengajaknya relatif lebih sulit dibandingkan hanya menjual biasa, ya wajar. Bagi saya itu wajar dan layak untuk diperjuangkan. Tapi Anda jangan khawatir. Saya akan tunjukkan 2 fakta penting bagi Anda. Yang pertama, faktanya banyak agen HNI yang sudah punya ribuan mitra. Ya termasuk saya. Ada yang sudah punya puluhan ribu. Ada yang punya ratusan ribu mitra. Bahkan setahu saya sudah ada yang sampai jutaan. Memang susah, tapi kalau dijalankan ya, artinya bukan susah sih sebenarnya, memang butuh perjuangan. Tapi kalau dijalankan ya faktanya bisa berhasil. Berikutnya, saya juga sering menemukan fakta ya, banyak agen HNI yang bisa dikatakan pemula banget di bisnis, gak ngerti bisnis, bisa dikatakan awam, pendidikannya tidak tinggi, tapi bisa memiliki banyak mitra. Perlu perjuangan memang, tapi bisa. Saya yakin kalau Anda sudah bisa menonton video ini, Anda itu sudah punya kemampuan untuk mengajak. Mungkin Anda bertanya, gabungnya bagaimana? Ya mudah, hubungi saja saya. Atau silahkan Anda klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai di sini dulu. Saya tunggu bergabung di HNI bagi yang belum.
Bagi yang sudah ya silahkan lanjutkan. Saya tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.